Kratos, seorang manusia biasa yang dilahirkan di kota Sparta, telah dikhianati berkali-kali oleh para dewa Olympus. Percikan api dalam dirinya mulai menyala ketika ia dimanipulasi oleh Ares untuk membunuh istri dan anaknya sendiri, meninggalkannya dalam perasaan takut dan marah. Janji dewa Olympus untuk membebaskannya dari mimpi buruk itu pun tidak pernah terpenuhi, meski ia telah membantu mereka membunuh Ares menggunakan kekuatan kotak Pandora dan melayani mereka dengan setia selama 10 tahun lamanya. Kalisto, ibunya, dikutuk oleh Zeus menjadi monster dan sekali lagi harus mati di tangannya. Dan saudaranya, Deimos, mati di tangan dewa kematian Thanatos. Seluruh pengkhianatan ini secara perlahan mengembangkan rasa benci dalam diri Kratos pada dewa Olympus. Dan puncak kemarahannya adalah ketika Zeus, sang raja Olympus yang terungkap sebagai ayah kandungnya, mengkhianati dirinya. Kini, sang Ghost of Sparta, Kratos akan mendapatkan pembalasan dendam yang ia perjuangkan sedari awal. Halo guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot God of War 3. My vengeance ends now. Melihat para Titan memanjat pegunungan Olympus dengan Kratos di pundak Gaia, Zeus memerintahkan para dewa Olympus, Poseidon, Hermes, Hades, dan Helios bersama dengan putra demigodnya, Hercules, untuk menyerang Kratos dan sekutu Titannya. Sementara ia sendiri tidak ikut turun tangan untuk saat ini karena masih belum pulih dari pertempuran terakhirnya dengan Kratos. Poseidon melompat turun dan berhasil membunuh Titan Epimetheus dengan sekali serang. Dan setelah menjatuhkan beberapa Titan, ia memanggil makhluk kuda air raksasa Hippocampi untuk menghambat pergerakan Gaia, memaksa Kratos menghadapinya. Kratos berhasil membebaskan Gaia dari Hippocampi, memungkinkannya untuk mencapai keberadaan Poseidon, sang dewa laut yang sedang berlindung dalam kolosal air. Dalam tubuh kolosal air itu, Poseidon terlindung dari serangan Kratos, dan ia kerap kali mengeluarkan pasukan lautnya untuk berusaha menjatuhkan Gaia. Kratos mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia berhasil menghancurkan struktur batu yang melindungi jantung kolosal air dan membebaskan Gaia dari jeratan pasukan laut Poseidon, memberikan Gaia kesempatan untuk melemparkan pukulan dahsyat ke arah kolosal air, mengirim Kratos terbang menembus jantung kolosal air, meraih Poseidon yang berlindung di dalam dan membantingnya ke pegunungan. Poseidon terluka parah, sementara kolosal air hancur dan runtuh ke laut. Sebelum menemui ajalnya, Poseidon memberitahu Kratos bahwa tidak peduli berapa banyak dewa yang jatuh, akan selalu ada dewa lain yang menentangnya. Tidak terpengaruh, Kratos membalas dengan mengatakan bahwa semua dewa yang menghalanginya akan bernasib sama. Bahkan ia juga tidak peduli ketika mendengar Poseidon berbicara tentang bagaimana kejatuhan dewa Olympus akan menandai akhir dari dunia. Kratos menyerang Poseidon dengan membabi buta, mencengkram leher dan menghajarnya tanpa henti, sebelum kemudian membanting dan melemparnya ke batu besar. Dalam keputusasaan, Poseidon yang sudah sangat ketakutan berusaha merangkak pergi dan melarikan diri ke lautan. Tetapi sebelum bisa melakukan itu, Kratos menarik kakinya sebelum kemudian membiarkan mayat sang dewa laut terjatuh dari pegunungan. Dengan kematian Poseidon, lautan melepaskan banjir dahsyat, menciptakan tsunami yang melanda seluruh Yunani, menenggelamkan hampir semua orang Yunani kecuali mereka yang kini berada di pegunungan Olympus dan di atas pegunungan tinggi lainnya. Kratos naik kembali ke tangan Gaia, dan keduanya pun berhasil mencapai keberadaan Zeus yang telah menanti kedatangan mereka berdua. Dalam konfrontasi ini, Kratos mengejek, mengatakan bahwa kini Zeus tidak akan lagi mendapatkan perlindungan dari Athena karena Athena telah mati, yang dimana menurut Zeus, kematian Athena diakibatkan oleh amarah buta Kratos. Mengerti bahwa Kratos tidak akan berhenti memperjuangkan pembalasan dendam, Zeus melompat dan mengeluarkan kekuatan sambaran petir besar yang kemudian ia gunakan untuk menjatuhkan Kratos dan Gaia dari gunung Olympus. Ledakan petir Zeus berhasil merobek sebagian lengan Gaia, membuatnya kesulitan memanjat kembali.
Kratos yang juga kehilangan cengkraman mendesak Gaia untuk membantunya, namun Gaia menolak, mengklaim bahwa itu hanya akan membuat mereka berdua terjatuh dari pegunungan ini. Seiring dengan upaya Gaia memanjat kembali, Kratos semakin kehilangan cengkraman. Dan untuk itu, ia mengingatkan alasan Gaia menyelamatkan dirinya dari kematian, yaitu untuk bersama-sama membunuh Zeus. Namun di luar dugaan, Gaia mengungkap bahwa Kratos hanyalah pion yang tidak lagi mereka butuhkan. Karena kini para Titan sudah hampir mencapai keberadaan Zeus untuk pada akhirnya menuntut pembalasan dendam atas perbuatan Zeus pada mereka dalam The Great War. Rupanya, selama ini Gaia hanya menggunakan Kratos agar para Titan bisa mencapai keberadaan Zeus. Tidak peduli dengan Kratos, Gaia terus memanjat pegunungan Olympus, membiarkan Kratos terjatuh ke dalam Underworld. I have lived as a warrior. I have died as a god. Having suffered the ultimate sacrifice, I have been denied release. I will defeat Olympus. I will have my revenge. Dikhianati sekali lagi, Kratos terjatuh ke dalam sungai Styx dan hampir seluruh kekuatannya dikuras habis oleh jiwa-jiwa orang mati. Blade of Olympus yang ada padanya pun terlempar entah kemana. Setelah mencapai daratan, ia bertemu dengan Athena dalam wujud astral yang mengaku telah mencapai keberadaan yang lebih tinggi karena pengorbanan yang ia lakukan untuk Zeus. Maksud kedatangannya kali ini adalah untuk menawarkan bantuan pada Kratos dalam menuntut pembalasan dendam pada Zeus. Memberitahu bahwa untuk membunuh Zeus, Kratos harus menemukan sumber kekuatannya, yaitu Flame of Olympus, dan menghancurkannya. Mendengar ini, Kratos yang kebingungan bertanya, kenapa Athena yang dahulu mengorbankan diri demi keselamatan Zeus, kini ingin membantunya membunuh Zeus. Athena menjelaskan bahwa ia telah melihat kebenaran yang tidak ia lihat sebelumnya. Dan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Kratos, ia mengubah Blade of Athena yang hancur menjadi Blade of Exile, mengklaim bahwa senjata itu akan membimbing Kratos pada Flame of Olympus. Sembari pergi meninggalkan Kratos, Athena mengingatkan bahwa selama Zeus memerintah, tidak ada harapan bagi manusia untuk hidup, sehingga ia meminta Kratos untuk segera menghancurkan Flame of Olympus. Dengan berbekalkan informasi ini, Kratos berjalan melalui Underworld dan mengambil busur Apollo dari Peritus, putra demigod Zeus, yang dimana busur Apollo ini bisa digunakan untuk menghancurkan semak berduri yang menutupi jalannya. Melanjutkan perjalanan, Kratos bertemu dengan The Three Judges, terdiri dari Raja Minos, Aeacus, dan Radamanthus yang bertugas untuk menilai hati setiap jiwa di dalam Underworld. Hanya jiwa-jiwa yang layak yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam ladang Elysium, tempat Calliope kini berada. Melihat ke dalam hati Kratos, The Three Judges memutuskan bahwa Kratos belum siap untuk akhirat, mendesaknya untuk memasuki sebuah portal. Di tengah perjalanan, Kratos menemukan patung seorang gadis yang memanggilnya sebagai ayah, membuat Kratos mengiranya sebagai Calliope. Namun kemudian keduanya menyadari bahwa mereka salah orang. Gadis itu bernama Pandora dan ia mengerti banyak tentang Kratos. Namun sebelum Pandora bisa menjelaskan lebih lanjut, perhatian Kratos teralihkan pada suara Hades yang mengejeknya. Kratos meminta Hades untuk menghadapinya, dan Hades yang menganggapnya terlalu tidak sabaran mengatakan bahwa mereka berdua sebentar lagi akan bertemu. Turun ke kedalaman Underworld, Kratos bertemu dengan Hephaestus, dewa pandai besi yang sedang berputus asa dan menyalahkan Kratos atas pengasingannya ke Underworld. Namun terlepas dari keluhan itu, ia tidak menyerang. Setelah menanyakan perihal keberadaan Flame of Olympus dan tidak mendapat jawaban, hanya mendapatkan sedikit informasi bahwa Flame of Olympus akan membunuh siapapun yang menyentuhnya, tidak peduli manusia ataupun dewa, Kratos pergi meninggalkannya. Kratos kemudian bertemu kembali dengan patung Pandora yang kali ini memohon untuk dibebaskan. Namun Kratos tidak peduli dan mengambil Blade of Olympus yang rupanya terlempar ke salah satu patung Pandora. Setibanya di kerajaan Hades, Kratos menggunakan peti tempat mayat Persephone disimpan untuk membuka jalan menuju ruangan gelap, tempat ia berhadapan langsung dengan Hades, sang penguasa Underworld. Hades menyalahkan Kratos atas kematian keponakannya, Athena, saudaranya, Poseidon, dan terutama istrinya, Persephone. Untuk itu, atas segala rasa sakit yang diterimanya, ia berjanji akan membuat Kratos merasakan hal yang sama.
Muncul dari kegelapan, Hades mencoba menarik keluar jiwa Kratos dan menyerapnya. Namun Kratos berhasil melawan balik dengan merobek-robek daging Hades dan menghancurkannya. Kratos juga berupaya melepaskan Helmet of Darkness, helm Hades yang dapat menciptakan teror. Namun upayanya itu hanya membuat Hades semakin marah dan ia menanggapinya dengan menghancurkan tanah, menciptakan lubang besar. Ketika Hades hendak menyerang, Kratos mencegat serangannya dengan mengikatkan rantai Blade of Exile pada claw of Hades, menjerat kedua senjata itu dan memulai tarik tambang. Sambil berusaha melawan tarikan Hades, Kratos terus menyerangnya menggunakan Blade of Exile di tangan satunya, hingga pada akhirnya berhasil menghancurkan Helmet of Darkness dan merebut claw of Hades, menjatuhkan Hades ke dalam sungai Styx. Namun, itu saja tidak akan membunuh sang penguasa Underworld. Hades muncul kembali dari dalam sungai Styx dengan ukuran yang jauh lebih besar dari sebelumnya, kini tanpa Helmet of Darkness, mengungkap wajah tengkorak retak mengerikan yang dimilikinya. Dengan menggunakan Claw of Hades, Kratos berhasil melemahkan Hades, merusak tengkoraknya, menarik keluar jiwanya, dan menyerapnya, seketika membunuhnya. Kematian Hades menyebabkan seluruh jiwa di Underworld merajalela. Kini dengan jiwa Hades dalam dirinya, Kratos dapat berenang melalui sungai Styx tanpa hambatan. Aliran sungai itu membawanya kembali pada Hephaestus yang cukup terkejut setelah mengetahui bahwa Kratos berhasil membunuh Hades. Perhatian Kratos kemudian tertuju pada gerbang Hyperion di dekat sana, yang dimana menurut Hephaestus hanya para dewa yang bisa memasukinya. Namun karena kini Kratos telah memiliki jiwa Hades, ia juga bisa masuk ke dalam setiap gerbang Hyperion yang ada. Gerbang Hyperion di dekat sana adalah gerbang menuju kediaman Aphrodite, istri Hephaestus. Dan karena itulah, Hephaestus menjadi agak sedih dan memutuskan untuk sedikit bercerita tentang kehidupannya. Ia bercerita bahwa dahulu ia adalah pandai besi yang paling berbakat di seluruh Olympus. Dan karena itu, Zeus menikahkannya dengan dewi kecantikan Aphrodite, yang memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Namun kehidupan itu sirna ketika Kratos membunuh Ares. Di hari Ares terbunuh, Zeus entah kenapa menjadi sangat kejam. Ia merenggut putri Hephaestus, Pandora. Pandora sendiri adalah salah satunya manusia yang tercipta dari tangan Hephaestus. Dan kini dalam keputusasaan, meski yakin Pandora masih hidup, Hephaestus mencoba menciptakannya kembali berulang kali, namun selalu berakhir gagal. Untuk itu, Hephaestus memohon kepada Kratos untuk menyelamatkan putrinya itu. Namun seperti biasa, Kratos tidak peduli dan pergi meninggalkannya menuju gerbang Hyperion yang akan mengarahkannya pada jalan keluar Underworld. Setelah sempat diingatkan oleh Athena akan misinya untuk membunuh Zeus, Kratos masuk ke dalam gerbang Hyperion yang mengarahkannya kembali pada pegunungan Olympus. Tepatnya di pinggiran kota Olympia, Helios sang dewa matahari terlihat sedang mengendarai keretanya, mendorong Kratos untuk mengejar. Namun dalam upaya pengejaran ini, ia tidak sengaja bertemu dengan Gaia yang sedang kesulitan memanjat pegunungan Olympus dan meminta pertolongan. Mengingat pengkhianatan yang dilakukan oleh Gaia sebelumnya, Kratos dengan tegas menolak dan malah melukai lengannya lebih jauh. Dalam keputusasaan, Gaia mengatakan bahwa Zeus seharusnya digulingkan oleh Titan, namun Kratos menepisnya, mengatakan bahwa ini adalah pertempuran miliknya, dan kemudian menghancurkan akar tangan Gaia dengan Blade of Olympus, menjatuhkannya dari pegunungan Olympus. Melanjutkan pengejaran, Kratos mendapati Helios terlibat dalam pertempuran dengan Titan Perse. Ia memutuskan untuk ikut campur dengan menembakkan katapult ke arah kereta kuda Helios, melayangkan Helios ke arah Titan Perse yang segera meremukkannya. Melihat Helios terlempar ke seberang kota, Kratos menghampirinya. Namun sebelum bisa membunuhnya, barisan pasukan perisai datang melindungi, memaksa Kratos untuk mengambil kendali atas Cyclops dan menggunakannya untuk menghancurkan para pasukan pelindung. Sebagai upaya terakhir,
Helios mencoba mengelabui dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah lupa akan penyelamatan yang dilakukan oleh Kratos padanya ketika ia ditangkap oleh Atlas. Dan untuk itu, kini ia ingin sekali lagi diselamatkan. Sebagai gantinya, Helios berjanji akan membalas jasa Kratos sepenuhnya. Kratos bertanya di mana Flame of Olympus berada. Namun tidak hanya menjawab pertanyaan itu, Helios malah membual soal bagaimana Kratos tidak akan pernah bisa membunuh Zeus. Dan ketika melihat Kratos lengah, ia mencoba membutakannya dengan pancaran sinar matahari. Meski serangan ini mengejutkan, Kratos berhasil menghalangi pancaran sinar matahari dari matanya dan secara perlahan berjalan mendekat ke arah Helios, sebelum kemudian mulai menginjak-injak kepalanya tanpa ampun. Helios memohon kepada Kratos untuk berhenti dan memberitahu bahwa untuk membunuh Zeus, Kratos harus masuk ke dalam Flame of Olympus. Namun Kratos segera mengetahui kebohongan Helios, mengingat Hephaestus telah memberitahunya bahwa Flame of Olympus bersifat mematikan. Helios sekali lagi mencoba membela diri dengan menganggap Hephaestus sebagai penipu dan menyebutnya sebagai orang aneh. Namun Kratos tahu ia harus mempercayai Hephaestus. Untuk itulah, Kratos yang telah kehilangan kesabaran segera menarik paksa kepala Helios dengan tangan kosong, membunuhnya. Dengan kematian Helios, matahari terselubung oleh awan gelap dan badai hujan untuk selamanya. Namun, meski Helios telah mati, kepalanya masih bisa memancarkan sinar matahari yang intens, menerangi jalan Kratos dalam gua-gua gelap di pegunungan Olympus. Kratos kemudian memanfaatkan sayap Icarus untuk mencapai puncak gunung Olympus. Namun di tengah perjalanan, ia diserang oleh Titan Purse, kemungkinan sebagai upaya pembalasan dendam atas kematian Gaia, memaksa Kratos untuk membunuhnya. Mencapai area labirin, ia bertemu dengan Hermes, dewa pengantar pesan yang dengan kekanak-kanakan mengejek Kratos atas kegagalannya di masa lalu dan kebodohannya akan rencana pembalasan dendam yang hendak ia lakukan pada Zeus. Awalnya Kratos berusaha mengabaikan Hermes, namun Hermes terus memprovokasi, membuat Kratos muak dan memutuskan untuk mengejar, meski Hermes memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Memanjat menaiki Chain of Balance, rantai yang menghubungkan Underworld dengan pegunungan Olympus, Kratos mencapai Flames Chamber, sebuah ruangan tempat kota Pandora disimpan. Rupanya setelah digunakan oleh Kratos untuk membunuh Ares, kini kota Pandora diletakkan di ruangan ini dalam perlindungan Flame of Olympus. Terkejut dan kebingungan, Kratos hendak menyentuhnya, namun ia segera dihentikan oleh Athena yang memberitahu bahwa memang benar, itu adalah kotak Pandora sama yang dibuka oleh Kratos beberapa tahun lalu. Meski Kratos telah mendapatkan sebagian kekuatan kotak Pandora, namun masih ada kekuatan yang lebih dahsyat di dalam sana, kekuatan yang mampu membunuh Zeus. Lebih lanjut, Athena menceritakan bahwa setelah The Great War berakhir, Zeus mengerti bahwa ada kekuatan jahat yang muncul dari pertempuran besar itu. Kekuatan jahat yang akan menciptakan rasa takut, keserakahan, dan kebencian. Kekuatan jahat yang bila dibiarkan bebas berkeliaran akan menghancurkan dunia manusia dan para dewa. Untuk itulah Zeus memerintahkan putranya, Hephaestus, untuk menciptakan sebuah wadah yang cukup kuat untuk menampung kekuatan jahat tersebut. Terciptalah kota Pandora. Ketika Kratos membuka kota Pandora untuk membunuh Ares, kekuatan jahat itu masuk ke dalam tubuh Kratos, memungkinkannya untuk membunuh para dewa. Melihat kematian Ares di tangan Kratos, Zeus takut ia akan bernasib sama dengan Ares. Itulah kenapa ia mengkhianati Kratos. Athena kemudian menjelaskan bahwa kekuatan jahat yang masih ada dalam diri Kratos saat ini tidak akan mampu membunuh Zeus. Diperlukan kekuatan yang lebih dahsyat lagi, dan kekuatan itu kini tersimpan di dalam kotak Pandora. Kratos bertanya bagaimana cara ia membuka kotak Pandora jika kotak itu saja dilindungi oleh Flame of Olympus. Dan Athena menjawab seperti namanya, kotak Pandora. Kunci untuk menghancurkan Flame of Olympus dan membuka kota Pandora adalah Pandora itu sendiri, putri Hephaestus. Berbekalkan informasi ini, Kratos kini tahu bahwa ia harus membebaskan Pandora. Hermes muncul kembali saat Athena pergi dan memprovokasi Kratos untuk mengejarnya. Sepanjang pengejaran ini, Hermes dengan sifat kekanak-kanakannya melompat ke sana kemari sambil meremehkan Kratos yang dianggapnya lambat. Ia kemudian melintasi jurang besar dan menunggu Kratos di puncak patung Athena, meremehkannya. Menggunakan katapult, Kratos melontarkan batu besar ke arah patung Athena dan sekaligus menggunakan batu itu sebagai cara untuk mendekati Hermes. Batu besar merobohkan patung Athena, membuat Hermes yang sedang bertengger ketakutan melihat Kratos mendekatinya secara perlahan.
Bersamaan dengan runtuhnya patung Athena, Hermes terjatuh dari ketinggian dan terluka. Kratos menggunakan kesempatan ini untuk menghajarnya tanpa ampun dan kemudian memotong kedua kakinya, membunuhnya. Kematian Hermes menyebabkan tersebarnya wabah kematian ke seluruh negeri. Kratos mengambil sepatu boot Hermes dan menggunakannya untuk melintasi jurang besar. Ketika ia tiba di forum kosong, bertemulah ia dengan Hera, dewi pernikahan yang merupakan saudari dan istri Zeus, serta ibu dari Ares dan Hephaestus. Setelah mengetahui bahwa Kratos ingin mencari Pandora, Hera yang sedang mabuk segera memerintahkan Hercules, saudara tiri Kratos yang juga adalah demigod, untuk membunuh Kratos. Hercules menyatakan kebenciannya pada Kratos, mengklaim bahwa Zeus selalu memfavoritkan Kratos lebih dari dirinya. Karena nyatanya, Kratoslah yang dipilih oleh Zeus untuk membunuh Ares dan kemudian diangkat menjadi dewa perang. Untuk itulah, kini ia ingin membunuh Kratos dan merebut tata dewa perang darinya. Bersama dengan pasukannya, Hercules melakukan penyerangan pada Kratos menggunakan Nemean Cestus, senjata yang ia peroleh setelah berhasil menaklukkan singa Nemean. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang sengit, di mana Kratos beberapa kali mendorong Hercules ke dinding berduri dan melucuti armornya satu persatu, membuat Hercules yang marah menghantam Nemean Cestus ke tanah, menciptakan pukulan gempa yang seketika membunuh seluruh pasukannya. Hercules kemudian memukulkan kedua Nemean Cestus ke kepala Kratos, membuat Kratos kehilangan fokus untuk sesaat. Dengan bangga, ia membual kepada Hera tentang kemenangannya. Ia tidak sadar bahwa Kratos telah mendapatkan kembali fokusnya dan segera menyerangnya dari belakang, melucuti Nemean Cestus dari tangannya. Dalam upaya terakhir, Hercules mengangkat lantai, berharap Kratos terjatuh dan mati. Namun Kratos berhasil memanjat kembali dan menghajar saudara tirinya itu tanpa ampun, menghancurkan wajahnya sampai lantai di bawah mereka pecah dan keduanya pun terjatuh ke selokan bawah tanah. Keluar dari area selokan, Kratos bertemu kembali dengan patung Pandora, dan kali ini dengan niat membantu, ia bertanya di mana Zeus menahannya. Pandora memberitahu bahwa ia ditahan di sebuah tempat di labirin. Namun sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut, Zeus membuatnya diam dan memperingatkan Kratos untuk mundur. Tidak peduli dengan peringatan Zeus, Kratos memutuskan untuk pergi menemui Hephaestus untuk menanyakan perihal labirin yang dimaksud oleh Pandora. Ia mencapai keberadaan Hephaestus melalui gerbang Hyperion yang terletak di kamar Aphrodite, tentu setelah memanjakan Aphrodite. Hephaestus segera menyadari maksud kedatangan Kratos dan memintanya untuk menjauh dari Pandora, mengatakan bahwa Kratos adalah alasan kenapa Pandora bisa berakhir ditahan di labirin dan kenapa ia diasingkan ke Underworld. Ia kemudian bercerita bahwa dahulu ia menciptakan kotak Pandora atas perintah Zeus untuk menampung kekuatan jahat yang muncul dari The Great War. Hephaestus sadar bahwa tempat paling aman untuk menyimpan kotak Pandora adalah di dalam Flame of Olympus, api yang bahkan tidak bisa disentuh oleh dewa sekalipun. Salah satunya cara untuk menghancurkan Flame of Olympus dan membuka kotak Pandora hanyalah dengan menggunakan sebuah kunci. Dan kunci itu adalah seorang gadis bernama Pandora yang tercipta dari Flame of Olympus. Dengan kata lain, nyawa Pandora harus dikorbankan untuk membuka kotak Pandora. Seiring dengan berjalannya waktu, Hephaestus mulai menumbuhkan rasa sayang pada Pandora. Ia menganggapnya sebagai putrinya sendiri, sehingga ketika Zeus datang untuk mengambil kotak Pandora, ia sengaja menyembunyikan Pandora. Hephaestus juga berbohong kepada Zeus dengan mengatakan bahwa tempat paling aman untuk menyimpan kotak Pandora adalah di punggung Titan Kronos, berpikir tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkan Titan. Tentu itu ia lakukan demi melindungi Pandora, agar nyawa Pandora tidak ditukar untuk menghancurkan Flame of Olympus. Namun seluruh rencananya itu menjadi berantakan ketika Kratos berhasil mengambil kotak Pandora dari punggung Kronos dan menggunakan kekuatan di dalamnya untuk membunuh Ares. Seketika itu juga, Zeus tahu bahwa Hephaestus telah berbohong padanya, dan sebagai konsekuensi atas itu, Zeus menyiksa Hephaestus sampai sang dewa pandai besi mengungkapkan kebenarannya, bahwa tempat paling aman untuk menyimpan kotak Pandora adalah di dalam Flame of Olympus, dan bahwa Pandora adalah kunci untuk membukanya. Mendengar kebenaran ini, Zeus segera mengasingkan Hephaestus ke Underworld
memindahkan kota Pandora ke dalam perlindungan Flame of Olympus dan merampas Pandora dari Hephaestus, menahannya di sebuah tempat di labirin. Berharap tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan Pandora untuk mengklaim kekuatan yang tersimpan dalam kotak Pandora. Tidak tergerak dengan cerita itu, Kratos mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti untuk berupaya membalaskan dendamnya pada Zeus meski nyawa Pandora akan menjadi bayarannya. Awalnya Hephaestus tidak bisa menerima sikap egois Kratos, namun setelah dipikir-pikir lagi, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menggulingkan Zeus. Sehingga ia meminta Kratos untuk mencari batu Omphalos di kedalaman Tartarus dan berjanji akan membuatkannya senjata spesial yang akan berguna dalam perjalanan Kratos. Meski agak ragu dengan niat Hephaestus, Kratos pergi menuju Tartarus dan menemukan tangan Gaia yang terputus tergeletak di atas telapak tangan Kronos. Kronos menyalahkan Kratos atas kematian Gaia dan atas pengasingan yang dilakukan oleh Zeus padanya ke Tartarus. Untuk itulah ia mencoba meremukkan tubuh Kratos, namun Kratos berhasil melawan balik dengan membutakan Kronos sementara menggunakan pancaran sinar kepala Helios. Terjatuh ke tangan Kronos, Kratos mencopot paksa salah satu kuku jarinya, menyebabkan sakit luar biasa dan memberikan Kratos kesempatan untuk melepaskan kristal yang menahan kuil Pandora di pundak Kronos dengan menggunakan Nimensestus. Namun belum berhasil dihancurkan, Kronos mencengkram tubuh Kratos dan memakannya. Di luar dugaan, batu Omphalos yang dicari-cari Kratos rupanya ada di dalam perut Kronos. Dan itu bisa terjadi karena sebenarnya batu Omphalos adalah batu yang diberikan oleh Rhea kepada Kronos untuk menggantikan bayi Zeus yang hendak dimakan oleh Kronos beberapa waktu lalu. Saat itu, Kronos tidak sadar bahwa ia memakan batu Omphalos, mengiranya sebagai bayi Zeus. Bagaimanapun juga, Kratos pada akhirnya berhasil mengambil batu Omphalos dan keluar dari perut Kronos menggunakan Blade of Olympus. Kronos memohon kepada Kratos untuk membiarkannya hidup, karena kini Kratos telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun Kratos mengabaikan permohonan itu dan malah menusukkan kristal lancip ke kepala Kronos, seketika melemahkannya. Kronos menyebut Kratos sebagai pengecut yang membunuh kerabatnya sendiri, dan tanpa belas kasihan, Kratos menikam dahi kakeknya dengan Blade of Olympus, membunuhnya. Kembali menemui Hephaestus, Kratos dengan marah menuduh sang dewa pandai besi mengirimnya ke misi bunuh diri. Namun Hephaestus menjawab bahwa ia tahu Kratos bisa menangani Kronos dan segera mengambil batu Omphalos yang kemudian ia tempa menjadi senjata baru berelemen listrik, Nemesis Whip, sesuai janji. Ketika Kratos menerima Nemesis Whip, Hephaestus langsung menyetrumnya, berusaha membunuh Kratos agar Pandora selamat. Rupanya inilah yang direncanakan olehnya sejak ia mengetahui bahwa Kratos sedang mencari Pandora. Kratos berhasil melawan efek setruman, menghalau serangan Hephaestus yang hendak menimpanya menggunakan alat tempa dan menusuk Hephaestus hingga sekarat. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Hephaestus memohon kepada Kratos untuk mengampuni putrinya, Pandora. My beautiful Pandora. Please, spare her. Pandora, forgive me. Memanfaatkan Nemesis Whip untuk mencapai Taman Olympus, Kratos sekali lagi bertemu dengan Hera yang sedang mabuk dan depresi. Hera menyalahkan Kratos atas kerusakan kebunnya dan mengejek dengan mengatakan bahwa Kratos tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari taman yang menyerupai labirin ini. Kratos mencoba mengabaikannya, namun ketika mendengar Hera memanggil Pandora sebagai pelacur, ia langsung menjadi marah dan mencekik Hera sampai mati. Kematian Hera menyebabkan semua tanaman layu dan mati. Berhasil melewati Taman Olympus, tibalah Kratos di labirin yang dimaksud oleh Pandora, tempat ia bertemu dengan Daedalus, ayah Ikarus, pria tua bersayap yang sempat ditemui oleh Kratos dalam perjalanan menuju Palace of Fates. Selama kurang lebih 12 tahun, Daedalus dipenjarakan oleh Zeus sebagai arsitek untuk membuat labirin ini, dengan janji akan dipertemukan kembali dengan putranya, Ikarus.
Padahal kenyataannya, Icarus sudah terjatuh ke Underworld karena Kratos merobek kedua sayapnya. Setelah labirin beres dibuat, tidak hanya dipertemukan dengan Icarus, Daedalus malah dipenjarakan oleh Zeus di salah satu jebakan labirin. Namun itu tidak membuat Daedalus berhenti percaya bahwa Icarus masih hidup. Bahkan ketika Kratos datang menghampirinya dari bayang-bayang, Daedalus pikir dia adalah putranya. Namun harapannya itu pupus ketika Kratos mengungkap bahwa Icarus sudah mati. Mengabaikan permohonan Daedalus, Kratos mengaktifkan mekanisme labirin, menyatukan kotak-kotak yang terpisah, dan memberikannya jalan menuju sebuah kurungan, tempat Pandora selama ini dikurung oleh Zeus. Namun, proses penyatuan kotak labirin ini membunuh Daedalus. Pandora sangat lega melihat Kratos datang menyelamatkannya, dan keduanya pun segera mencari jalan keluar dari labirin ini. Sepanjang perjalanan, sosok Pandora yang awalnya hanya dilihat oleh Kratos sebagai kunci kota Pandora, tidak lebih dari objek, secara perlahan mengingatkannya akan putrinya, Calliope. Sehingga Kratos mulai menumbuhkan rasa sayang sebagai seorang ayah. Namun bagaimanapun juga, ia tahu ia masih harus membalaskan dendamnya pada Zeus. Sehingga kini satu tugas terakhirnya adalah untuk pergi ke Flames Chamber, ruang kotak Pandora disimpan. Kotak Pandora terletak di sebuah ruangan di atas pegunungan Olympus. Sementara Pandora sendiri tidak bisa memanjat setinggi itu. Sehingga satu-satunya cara untuk membawa Pandora ke atas adalah dengan mengangkat platform labirin yang sedang mereka pijaki ke atas sana. Dan cara melakukan itu adalah dengan menghancurkan Chain of Balance yang menghubungkan Underworld dengan pegunungan Olympus. Kratos turun ke Underworld dan memutuskan Chain of Balance dari bawah sana, menghancurkan The Three Judges dalam proses. Hanya sesaat setelah rantai berhasil dihancurkan, Pandora berkomunikasi dengan Kratos melalui salah satu patung di sana, mengatakan bahwa Zeus akan segera datang karena telah menyadari menghilangnya Pandora dari dalam kurungan, memaksa Kratos untuk bergegas naik kembali menggunakan sayap Icarus. Setibanya kembali di area labirin, Pandora tampaknya baik-baik saja dalam perlindungan Athena yang kemudian mengingatkan Kratos akan misi utamanya, yaitu untuk membunuh Zeus. Kratos memanjat Chain of Balance sampai ke Flames Chamber dan memutar tuas untuk membuka pelindung kotak Pandora, sekaligus mengangkat platform labirin yang sedang dipijaki oleh Pandora, membawanya ke ruangan yang sama. Melihat kota Pandora di depan matanya, Pandora berjalan mendekat, bersedia mengorbankan diri demi menghancurkan Flame of Olympus dan membuka kotak Pandora. Namun di titik ini, Kratos mulai berpikir dua kali dan tidak tega membiarkan Pandora mengorbankan hidupnya. Ia mengatakan ia akan mencari cara lain, namun Pandora bersikeras ingin mengorbankan dirinya, mengatakan bahwa ini adalah takdir yang harus ia penuhi. Sial, di tengah perselisihan ini, Zeus datang dan menangkap Pandora. Kratos meminta Zeus untuk melepaskan Pandora, namun Zeus menolak dan mengejek obsesi Kratos terhadap Pandora yang sebenarnya tidak lebih dari objek. Ia kemudian meminta Kratos untuk melihat kehancuran yang disebabkan olehnya pada Olympus. Namun Kratos tidak peduli dan sambil menatap tajam ke arah Zeus, mengatakan bahwa ia hanya melihat yang hendak ia hancurkan. Zeus menyatakan penyesalannya karena telah mengasihani Kratos, menyebutnya sebagai kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Setelah Zeus melemparkan Pandora ke bongkahan batu, Kratos dan Zeus pun terlibat dalam pertempuran besar. Sementara itu, Pandora mencoba berlari ke arah Flame of Olympus. Namun Kratos segera menyadarinya dan memegang tangannya erat-erat, tidak berniat melepaskannya sama sekali, kalau saja Zeus tidak memprovokasinya dengan menghina kegagalannya dalam melindungi keluarganya di masa lalu. Tak kuasa menahan amarah, Kratos melepaskan tangan Pandora dan menghajar Zeus. Suasana menjadi hening ketika Flame of Olympus hancur sebagai akibat dari pengorbanan yang dilakukan oleh Pandora. Mendapatkan kembali kesadarannya, Kratos tidak lagi melihat Pandora. Tepat di hadapannya hanya ada kotak Pandora yang sudah tidak dilindungi oleh Flame of Olympus. Kratos membuka kotak Pandora hanya untuk mendapati bahwa kotak itu tidak ada isinya sama sekali, kosong. Zeus yang baru saja mendapatkan kesadarannya kembali dan melihat kenyataan bahwa kotak Pandora tidak ada isinya, mulai tertawa terbahak-bahak, mengejek kegagalan lain Kratos dan pergi keluar untuk memulihkan diri. Kemarahan Kratos semakin memuncak dan ia menyusul Zeus keluar ke paviliun. Sambil memandang kehancuran Yunani yang disebabkan oleh Kratos, Zeus berbicara tentang bagaimana ia harus memperbaikinya satu persatu setelah membunuh Kratos, karena ia sangat yakin Kratos tidak akan bisa mengalahkannya tanpa kekuatan kotak Pandora.
Keduanya sekali lagi terlibat dalam pertarungan besar. Namun di tengah pertarungan ini, pavilion tiba-tiba saja bergetar dan Gaia yang rupanya masih hidup menampakkan diri, mengejutkan Kratos. Marah, Gaia berusaha membunuh ayah dan anak dengan menghancurkan pavilion. Dan dalam upaya melarikan diri, baik Kratos maupun Zeus melompat masuk ke dalam tubuh Gaia. Mereka melanjutkan pertarungan di dekat jantung Gaia sambil menyedot kehidupan darinya. Pada akhirnya setelah melalui pertarungan yang sangat dahsyat, Kratos berhasil menusukkan Blade of Olympus pada Zeus, menembus jantung Gaia, membunuh keduanya secara bersamaan. Terbangun di tengah-tengah keretakan bumi, Kratos menarik Blade of Olympus dari perut Zeus. Namun roh Zeus yang masih aktif segera menyerang Kratos dan menguras tekad dan amarahnya, mengisinya dengan rasa takut dan kehilangan, membawanya pada ambang kematian. Terperangkap di dalam pikirannya sendiri dan tersiksa oleh ingatan akan masa lalu kelamnya, Kratos dibantu oleh roh Pandora untuk memaafkan dirinya sendiri. Dengan begitu, setelah bertahun-tahun terbelenggu dalam siksaan akan masa lalu kelamnya, saat ini juga Kratos pada akhirnya berhasil memaafkan dirinya atas pembunuhan yang ia lakukan pada keluarganya sendiri dan pada Athena. Terakhir, ia terjun ke dalam kolam penuh darah untuk menghadapi iblis dalam dirinya dengan menggunakan kekuatan harapan. Dan dengan menggunakan kekuatan yang sama, Kratos kembali ke wujud fisiknya, mendapatkan kembali kekuatan dewanya, dan membunuh Zeus dengan menghajarnya tanpa ampun. Ia tidak lagi memerlukan Blade of Exile. Pembalasan dendam yang Kratos perjuangkan sedari awal pada akhirnya telah terpenuhi. Begitu pula dengan ramalan Oracle, seorang pejuang yang bertanda akan menggulingkan Olympus. Ini menandai akhir dari pemerintahan Olympus untuk selamanya. Kematian Zeus menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan total. Kratos berdiri di atas tebing, melihat ke arah cakrawala dan menyadari apa yang telah ia lakukan. Hanya kehancuran dunia yang disebabkan oleh perbuatannya. Athena kemudian datang untuk memberi selamat dan mengatakan bahwa kini umat manusia sudah siap untuk mendengar pesannya. Kratos tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Athena. Pesan apa lagi yang hendak disampaikan jika dunia sudah hancur dan tidak ada satupun manusia yang tersisa? Apapun maksudnya, Athena meminta Kratos untuk menyerahkan kekuatan yang ia klaim dari kotak Pandora. Namun Kratos mengatakan yang sejujurnya, ia tidak menemukan apapun di dalam kotak Pandora. Kotak itu kosong. Athena kemudian menjelaskan bahwa setelah The Great War berakhir, Zeus menampung seluruh kekuatan jahat yang adalah rasa takut, keserakahan, dan kebencian di dalam kotak Pandora. Namun sebagai bentuk pencegahan bila saja kotak itu terbuka, Athena memasukkan kekuatan paling dahsyat yang pernah ada, kekuatan harapan, ke dalam kotak Pandora. Jadi seharusnya jika Kratos berhasil membunuh Zeus, itu berarti ia menggunakan kekuatan harapan yang dimasukkan oleh Athena ke dalam kotak Pandora. Mendengar Kratos bersikeras mengatakan bahwa kotak Pandora tidak ada isinya, Athena memikirkan ulang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia baru sadar, semuanya sudah terjadi sejak Kratos membuka kotak Pandora untuk membunuh Ares beberapa tahun lalu. Saat kotak Pandora terbuka untuk pertama kalinya, kekuatan jahat yang ditampung di dalamnya keluar dan menyebar ke seluruh Yunani, menginfeksi para dewa Olympus dan mengubah mereka menjadi individu yang penuh dengan keserakahan, kebencian, dan ketakutan. Itulah kenapa sejak Ares terbunuh, Zeus selalu dipenuhi dengan rasa takut dan menjadi sangat terobsesi untuk membunuh Kratos. Ia takut bila saja Kratos membunuhnya suatu saat nanti. Selama ini, Athena pikir kekuatan harapan yang ia letakkan di dalam kotak Pandora tidak pernah keluar. Ia pikir alasan Kratos bisa membunuh Ares adalah karena kekuatan jahat masuk ke dalam tubuh Kratos. Namun rupanya ia salah.
Sementara kekuatan jahat mengubah para dewa Olympus menjadi sosok yang penuh dengan keserakahan, kebencian, dan ketakutan, kekuatan harapan yang ia letakkan di dalam sana keluar dan bersembunyi di dalam tubuh Kratos, memungkinkannya untuk membunuh Ares. Namun kekuatan harapan itu terkubur jauh di dalam diri Kratos, terperangkap dalam perasaan bersalahnya. Setelah Pandora membimbingnya untuk memaafkan diri atas kesalahannya di masa lalu, barulah kekuatan harapan yang ada dalam diri Kratos terpancar keluar, memungkinkannya untuk membunuh Zeus, sang raja Olympus. Athena bersikeras meminta Kratos untuk mengembalikan kekuatan harapan, mengklaim bahwa ia mengerti apa yang harus ia lakukan dengan itu. Disinilah motif dibalik dorongan Athena kepada Kratos untuk membunuh Zeus mulai terungkap. Meski tidak diceritakan, kemungkinan Athena juga telah terinfeksi dengan kekuatan jahat berupa keserakahan, membuatnya ingin menjadi penguasa Olympus baru, menggantikan Zeus. Inilah kenapa sepanjang perjalanan Kratos, Athena selalu mendorongnya untuk membunuh Zeus, dan kini bersikeras meminta Kratos untuk mengembalikan kekuatan harapan yang akan ia gunakan untuk menata ulang Yunani di bawah kekuasaannya. Namun, Kratos yang sudah terlanjur diliputi oleh kesedihan atas kematian Pandora dan kehancuran dunia yang disebabkan oleh keegoisannya, menolak mengembalikannya. Kratos mengambil Blade of Olympus dan menggunakannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. My vengeance ends now. You fool! What have you done? Akibatnya, kekuatan harapan terlepas ke dunia fana, membuat Athena marah dan mengungkapkan kekecewaan yang hanya ditanggapi oleh Kratos dengan seringai kecil dan tawa samar. Athena menarik Blade of Olympus dari tubuh Kratos dan menghilang, meninggalkan Kratos terengah-engah dan mati. Ini adalah akhir dari kisah God of War mitologi Yunani. Perjuangan Kratos belum usai.